Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, selamat pagi. Kita masih dapat berjumpa kembali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, nah sebelum kita mulai pembelajaran tentang layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, mari kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, seperti kalian sebagai seorang peserta didik, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara online. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini tetap Bapak selalu untuk mengingatkan kalian, marilah kita lakukan protokol kesehatan supaya kita ikut mencegah terjadinya penyebaran virus corona, paling tidak di lingkungan kalian masing-masing, dengan cara yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dengan 3M itulah ketika kita lakukan dengan baik setiap hari dalam melaksanakan aktivitas, maka insya Allah akan selalu diberikan kesehatan. Nah, sekalian, materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini yaitu tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Materi menggunakan media sosial dengan bijak. Tujuan layanan bimbingan klasikal kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedia sosial. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan cara penggunaan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, dapat mengklasifikasi perilaku bijak dalam penggunaan media sosial. Nah, jadi ada 3 tujuan di dalam layanan bimbingan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, kalian bisa menggunakan media sosial dengan baik, sesuai aturan, dengan bijak, sehingga dapat menghasilkan apa yang kalian harapkan. Anak-anak sekalian, di waktu suasana pandemi COVID-19 yang sampai saat sekarang ini masih belum bersahabat dengan kita semua, maka kalau kita berbicara dengan menggunakan media sosial untuk beraktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari, apalagi kalian sebagai seorang atau peserta didik belajar dengan online, menggunakan dengan alat, contohnya yaitu HP, laptop maupun komputer, tentunya setiap hari adalah berkutik dengan penggunaan alat atau media sosial. Oleh sebab itu, dalam materi ini Bapak menekankan, marilah kita mencoba untuk menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, tentang media sosial sudah barangkali tidak
asing lagi, sudah melekat dalam kehidupan yang sering kita kenal dengan kaum milenial. Segala hal kadang dibagikan di media sosial, mulai dari kegiatan rutinitas kita sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, tentunya pengalaman yang dilalui sampai hal yang bersifat personal pun kadangkala dilakukan di media sosial. Kebanyakan orang ingin terlihat eksis dan bahagia ketika menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kebanyakan postingan yang akan kita lihat adalah merupakan postingan yang bersifat kebahagiaan dari kebahagiaan orang lain. Namun sebaliknya, kadangkala tidak ditemukan postingan-postingan yang mungkin saja tidak bahagia. Mereka biasanya jarang mengunggah sesuatu yang bersifat sedih dan lain sebagainya. Inilah kadangkala yang masih salah kaprah di dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, marilah kita coba untuk memperbaiki dan memahami bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan bijak. Oleh sebab itu tak jarang juga sosial media menjadi ajang curhat si pemiliknya, sehingga seluruh dunia, bahkan orang yang tidak dikenal pun akan tahu perasaan atau masalah yang tengah dilaluinya saat itu, atau masalah yang sedang dialaminya orang lain akan tak tahu. Padahal di dalam menggunakan media sosial kita harus bijak dan bisa memilah dan memilih apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain, agar aman dan nyaman bersosial media. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kalian sebagai peserta didik. Tidak sembarang posting, tidak sembarang upload di dalam media sosial. Sehingga apa? Ketika kita menggunakan media sosial tidak bijak, maka banyak akan orang lain bisa juga mencemooh kita semua. Nah, itulah pentingnya di dalam kita menggunakan media sosial, apalagi di masa-masa pandemik COVID-19. Tidak jarang orang yang tidak memegang atau menggunakan atau memanfaatkan sekalipun media sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, inilah yang paling penting harus kita pahami. Nah, sekalian, supaya kita menggunakan media sosial dengan bijak, ada 7 tips yang harus kita perhatikan supaya kita aman dan nyaman pada waktu kita menggunakan media sosial. Tips yang pertama yaitu tidak membagi atau men-share info pribadi. Ya. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah di dalam membagikan info secara pribadi. Sebaiknya kalian menahan diri untuk men-share informasi tersebut, seperti halnya alamat rumah, nomor ponsel, kegiatan rutin, dan lain sebagainya yang sangat prinsip atau sangat pribadi. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Tip yang kedua yaitu jangan jaga pertemanan. Jaga pertemanan di sini maksudnya adalah sebaiknya jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak sama sekali kita
kita kenal. Lebih baik jaga supaya kita tidak terjerumus dengan pertemanan-pertemanan yang mungkin saja kurang baik. Oleh sebab itu, dengan teman-teman yang baik dan kerabat yang kamu kenal dengan baik, nah itulah yang baru kita lakukan untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Tips yang ketiga di dalam menggunakan media sosial dengan bijak adalah jaga etika. Nah, di dalam menggunakan media sosial juga ada etika yang harus diperhatikan supaya tidak salah kaprah. Nah, jaga etika di sini adalah yaitu di dalam bersosialisasi tentunya kita harus selalu memperhatikan etika. Termasuk bersosialisasi melalui media sosial. Karena ketika etika kita tidak kita jaga dengan baik, tidak kita perhatikan, maka akan mengakibatkan efek pada diri kita sendiri. Karena citra diri akan dikaitkan dengan apa yang kalian bagikan dan apa yang kalian tulis di media sosial. Jadi tetap jaga etika kalian sebaik mungkin ketika menggunakan media sosial di tengah-tengah, khususnya pada waktu saat sekarang ini yang hampir setiap hari menggunakan media sosial. Tips yang keempat yaitu no sara no hoax. Nah, ini sangat penting sekali yang harus kalian perhatikan. Di dalam menggunakan media sosial jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang melanggar aturan atau norma etika di tengah-tengah masyarakat. Pastikan konten yang kalian bagikan di media sosial tidak mengandung unsur sara dan hoax. Karena sara adalah merupakan pandangan dan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi yaitu sara, agama, meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini harus berhati-hati. Jangan sampai sembarangan. Nah, sementara hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar, tidak berdasar fakta, tetapi dibuat seolah-olah benar. Nah, inilah harus kita hindari. Jangan sampai kita masuk ke ruang tentang sara dan hoax. Tips yang kelima yaitu cantumkan sumber konten. Cantumkan sumber kontennya. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang kalian bagikan apabila itu merupakan hasil karya orang lain. Tips yang keenam yaitu sarana pengembangan diri. Jadikan media sosial sebagai sarana bagi kalian untuk mengembangkan diri dengan baik, supaya kalian dapat membagikan hasil karya kalian itu sendiri. Sedangkan tips yang ketujuh yaitu dalam menggunakan media sosial dengan bijak adalah bangun jaringan. Bangun jaringan di sini adalah memanfaatkan media sosial atau sosial media untuk membangun jaringan, baik itu dalam hal pekerjaan,
bisnis maupun persahabatan. Apalagi pada suasana saat sekarang ini adalah bangun jaringan untuk belajar jarak jauh dengan baik. Supaya apa? Ketika mengikuti pembelajaran secara online, belajar di rumah, maka hasilnya sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua, oleh guru, dan kalian itu sendiri. Nah, anak sekalian, itulah 7 tips di dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Mudah-mudahan dengan ke-7 tips tersebut di atas, manakala kita mampu menggunakan dengan baik, mencoba untuk melaksanakan sesuai dengan aturannya, maka insya Allah ketika kita menggunakan media sosial, maka akan baik dan benar. Nah, sekalian, demikianlah materi layan bimbingan fisikal pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan memanfaatkan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.